Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Sorry. Sekarang tanggal 8 Agustus 2022, jam 9 pagi lewat 51 menit waktu Indonesia bagian Barat. Judul video hari ini adalah terima kasih netizen Indonesia dan Malaysia. Oke, waktu beberapa hari yang lalu tanggal 5 Agustus, berarti sekarang tanggal 8. Sekarang 5, 6, 7, 8, berarti sekitar 4 hari. Karena waktu itu tanggal 5 saya postingnya pagi hari ya. Waktu tanggal 5 Agustus 2022 itu saya posting saya siap bantu negara Indonesia, itu ternyata yang menonton itu luar biasa banyak ya. Dalam tempo 4 hari itu ada 1.000 orang. Itu adalah rekor buat Hadi Siantar. Wow, itu rekor loh, rekor hebat. Good, rekornya hebat. Itu khusus Hadi Siantar ya, akun YouTube Hadi Siantar. Karena selama ini Hadi Siantar kan akunnya baru tahun 2018 ya. Selama ini itu selama 4 hari sampai 7 hari itu belum pernah sampai rekor. Dalam 4 hari itu yang nonton 1.000 orang. Itu rekor yang hebat. Biasanya sih rata-rata yang nonton sekitar 10 penontonnya, yang 10 sampai sekitar 200 ya. 7 hari penayangan pertama ya. Ini adalah rekor lumayan. Terima kasih buat netizen Indonesia. Terima kasih buat netizen Malaysia. Saya percaya dari beberapa netizen yang nonton itu pasti ada pejabat juga ya. Terima kasih pejabat Indonesia. Terima kasih pejabat Malaysia. Saya juga percaya dari pejabat itu pasti ada rakyat yang nonton. Terima kasih rakyat Indonesia. Terima kasih rakyat di Malaysia. Oke. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa saya diberi kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Baik, kemampuan deteksi letak sumber minyak bumi atau gas alam, atau yang saya sebut dengan talenta Oilogika. Anda lihat aja di playlistnya Oilogika. Lalu bisa dites nggak? Bisa, tapi dengan syarat. Sekali lagi, yang mau ngetes saya tentang Oilogika itu, deteksi sumber minyak bumi itu, yang ada hubungannya, misal kata nih contoh Pak Rudi. Contoh nih, saya ambil contoh ilustrasi ya. Pak Rudi kerja di pekerjaan di proyeknya minyak bumi atau gas alam di swasta contoh, atau di proyek pemerintah. Pak Rudi tertarik pengen jadi mediator, tapi kan Pak Rudi kan ragu-ragu, wah, Pak Hadi Siantar ini bener gak sih punya kemampuan Oilogika, kemampuan deteksi letak sumber minyak bumi? Ragu-ragu itu boleh, karena ini hal yang baru ya. Karena saya pun kalau hal yang baru pun saya mesti tes juga kan. Kalaupun saya di posisi Pak Rudi pun juga, contoh ilustrasi, bisa kata saya kerja di pabrik minyak bumi dan gas alam, ada orang ngaku-ngaku, oh saya indigo, saya bisa melihat letak sumber minyak bumi. Oh, saya ragu-ragu. Oke, saya mesti ditesnya. Tesnya bagaimana? Tesnya bukan berarti saya kasih informasi, Pak ini, enggak, bukan. Tesnya jadi gini. Tes, misal kata Pak Rudi datang ke tempat saya, tapi bikin janji jangan mendadak ya. Saya ada di Mall Season City, Jakarta Barat. Oke, Pak Rudi datang ke tempat saya. Pak Rudi bawa kertas, pulpen, dan amplop yang ada lemnya itu ya, amplop yang ada slip lemnya itu ya. Oke, saya akan tulis 10 penyakit yang ada di Pak Rudi. Penyakit medis ya, penyakit yang berhubungan dengan dunia medis ya, bisa kata penyakit jantung, penyakit paru-paru ya, bukan penyakit gaib ya, bukannya. Oke, setelah saya tulis 10 penyakit yang ada di Pak Rudi, itu saya langsung, kertas itu saya masukkan ke dalam amplop, saya segel. Kan amplop itu kan ada amplop yang buat slip yang itu ya, slip itu yang buat ada lemnya ya. Oke, selanjutnya Pak Rudi cek general check up, tapi atas biaya Pak Rudi ya.
Pak Rudi cek general check up di rumah sakit ya. Ya, karena bisa aja gini loh. Contoh saya bilang, oh Pak Rudi sakit jantung. Pak Rudi kan bisa ngeyel, itu bisa Pak Hadi Siantar aja. Kan nggak ada bukti medis. Tapi ketika Pak Rudi general check up di rumah sakit besar yang ada fasilitas buat cek kesehatan secara menyeluruh atau disebut dengan general check up, dan ketika sudah hasilnya udah ada general check upnya, Pak Rudi bawa ke dokter untuk dokter terjemahin. Nah, saya minta saat dokter terjemahin tolong tulis dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa medis ya, karena saya tidak kuliah di ilmu kedokteran ya, jadi saya tidak tahu istilah-istilah kedokteran ya. Saya memang pernah kerja di toko obat punya kakak saya yang di Pulau Gadung itu, seberang pabrik Vespa. Itu 15 tahun yang lalu saya pernah kerja. Tapi istilah-istilah medis saya nggak tahu ya. Ya saya tahu dikit-dikit lah. Tapi secara menyeluruh saya nggak tahu istilah-istilah medis. Nah, hasil dari general check up itu bawa ke dokter. Tolong saya minta dokter terjemahin dalam bahasa Indonesia. Bisa kata Pak Rudi punya penyakit ini, tolong ditulis ya, bukan secara lisan tapi secara tulisan ya. Nah, kita tulis, nanti Pak Rudi bawa ke saya, kita cocokin hasil terawang saya dengan hasil general check up secara medis di rumah sakit besar. Oke, sekali lagi jika 3 benar, kan saya kan 10 nih, 10 saya akan tulis 10 penyakit Pak Rudi contoh tadi. Jika minimal 3 benar, berarti Pak Rudi layak percaya bahwa saya itu adalah indigo. Tapi jika cuma 2 yang benar, Pak Rudi jangan percaya sama saya. Oke? Itu udah hal yang luar biasa loh, 3 loh. Karena kenapa? Karena saya terawang pakai ilmu batin saya. Jadi yang berhak tes saya itu adalah orang-orang yang kerja hubungannya dengan minyak bumi atau gas alam, baik itu di proyek swasta maupun di proyek pemerintah. Kan dengan kayak gitu Pak Rudi kan bisa ngomong ke atasannya, bosnya, Pak bener Pak Hadi Siantar ini indigo, ini buktinya saya, ini terawangnya Pak Hadi Siantar, ini hasil general check up-nya. Yang general check up di rumah sakit besar ada 3 yang benar ya kan. Jadi bukan katanya karena terawang saya itu bisa dikonfirmasi bisa dikonfirmasi dengan hasil general check up-nya medis ya kan, bukan katanya. Jadi bukannya saya bukan ilmu putih, saya bukan ilmu hitam, saya bukan ilmu merah, saya ilmu pasti. Oke. Sekali lagi, saya bukan ilmu hitam, saya bukan ilmu putih, saya bukan ilmu merah, saya adalah ilmu pasti. Apapun yang saya terawang itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kayak misal kata, saya terawang, Anda punya penyakit ini. Kalau Anda nggak percaya, Anda general check up. Lalu ada orang bertanya pada saya, Pak, kalau misal kata saya tidak kerja di perusahaan minyak bumi, terus saya nggak mau jadi mediatornya, terus bagaimana kalau saya mau Bapak terawang? Boleh, tapi ada biaya maharnya 20 juta rupiah. Karena saya terawang itu, saya butuh tenaga keluar yang banyak. Saya kan pernah diposting saya lupa. Saya pernah bilang bahwa usia saya ini sekarang 46 menjelang 47. Ibarat baterai itu tenaga saya itu tinggal 3/3. 1/3-nya itu saya sudah pakai. Jadi kalau terawang itu memang butuh tenaga yang besar ya. Jadi Anda jangan minta Pak saya terawang tapi gratis, nggak bisa, mohon maaf. Karena kalau saya terawang tentang penyakit, saya butuh energi yang besar saya keluarkan. Nah, ketika saya keluarkan itu, kalau nggak ada hubungan dengan bisnis minyak bumi atau gas alam, ya boleh pakai jasa saya tapi bayar 20 juta. Karena kenapa? Saya akan
Untuk mengembalikan energi saya yang saya buang itu, saya harus refreshing. Refreshing saya apa? Bisa nonton, bisa ke pantai. Kalau di Jakarta kan ada pantai Ancol ya, walaupun dia ombaknya nggak ada ombak ya. Sorry, nggak ada ombak karena dia teluk ya. Jadi ya nggak apa-apa ke pantai refreshing. Kalau refreshing kan butuh uang kan. Nggak ada refreshing yang gratis. Oke. Jadi gitu. Jadi siapapun boleh tes saya. Jika itu berhubungan dengan minyak bumi dan gas alam, jika dia kerja boleh gratis, tapi dengan syaratan dia mau jadi mediator. Jadi dia akan sampaikan ke bosnya, Pak bener Pak Hadisyantar itu, ini hasil Terawang Hadisyantar, ini hasil general check up yang saya general check up di rumah sakit besar. Jadi kan begitu. Oh iya benar, bukan katanya, karena saya bukan ilmu putih, saya bukan ilmu hitam, saya bukan ilmu merah, saya adalah ilmu pasti. Bisa dicek secara ilmiah. Oke. Buat negara Indonesia tercinta, buat negara serumpun Malaysia yang mau pakai jasa saya boleh. Karena Malaysia dan Indonesia itu punya sumber daya alam, mineral, minyak bumi dan gas alam yang belum digarap, yang belum digunakan. Oh iya, untuk netizen Malaysia biar tidak salah sangka, tolong terjemahkan dulu bahasa saya ini ke dalam bahasa Inggris. Sudah terjemahkan, baru terjemahkan kembali dalam bahasa Malaysia, karena ada beberapa kata pengucapannya sama tapi artinya beda ya. Oke, makanya kalau untuk netizen Malaysia, tolong terjemahkan dulu dalam bahasa Inggris. Sudah dalam bahasa Inggris itu, baru terjemahkan lagi ke dalam bahasa Malaysia biar tidak saling salah pengertian. Buat negara Indonesia dan negara Malaysia itu ada potensi minyak bumi yang belum digarap. Untuk Indonesia itu yang saya berhasil terawang itu ada sekitar 500.000 titik potensi letak posisi sumber minyak bumi yang belum digarap. Untuk Malaysia itu saya berhasil terawang sekitar 80.000 titik letak potensi minyak bumi atau gas alam yang belum digarap. Ayo pakai jasa saya, mumpung saya belum pikun, mumpung saya belum meninggal dunia. Karena kalau saya sudah pikun, ya orang pikun kan pasti kembali lagi seperti kayak katanya seperti kayak bayi umur 0 tahun sampai 3 tahun yang nggak mengerti apa-apa. Sebelum saya pikun, ayo pakai jasa saya. Oke, jadi apapun yang saya katakan, walaupun itu terawang, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena saya bukan ilmu putih, saya bukan ilmu hitam, saya bukan ilmu merah, saya ilmu pasti. Oke, ini nomor HP saya ya. Nomor HP saya 08. Kalau Anda mau hubungi saya lewat WhatsApp saja ya. Nomor HP WhatsApp saya 08787340 6915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 087873406915. YouTube-nya Hadisyantar, Facebook-nya Uang Sugito, Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Oke, saya berharap ada negara Indonesia dan negara Malaysia yang pakai jasa saya, karena potensi minyak bumi dan gas alam yang belum digarap itu sangat besar. Kalau digarap itu bisa, asalkan tidak dikorupsi ya, garis bawahin, asalkan tidak dikorupsi, potensi sumber minyak bumi dan gas alam itu bisa untuk mensejahterakan bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia. Bisa bayar hutang bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia, bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.